死ぬよ。刺された状態で路上に倒れているところはAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuko ID. Di video kali ini saya akan review salah satu anime movie nih. Tenang saja, review kali ini tidak akan panjang-panjang kok. Saya buat sesingkat mungkin. Karena tidak ada banyak hal yang harus dibahas di anime ini. Bukan karena animenya jelek ya, tapi karena ceritanya yang simple, tapi enak aja gitu buat diikutin, dan sebuah plot twist yang sangat mencengangkan. Jadi sangat layak buat kalian tonton. Penasaran kan animenya apa? Kita bahas setelah yang satu ini. Sebelum kita ke alurnya, kita kenalan dulu nih sama karakter yang ada di anime ini. Yang pertama, ada Yamauchi Sakura, cewek cantik nan riang, yaitu heroin utama di anime ini, dan juga mayat. Lalu ada Shiga Haruki, MC di anime ini, kutu buku, gak punya teman, cuek, dan penyendiri. Lalu ada sahabat dari heroin, yaitu Kyoko, overprotective, galak, dan agak tomboy. Nah, di awal cerita kita langsung disuguhkan adegan flash forward, yaitu pemakaman sang heroin Yamauchi Sakura dan CMC Shiga Haruki yang tidak datang ke pemakaman tersebut. Apa yang terjadi sama Sakura? Dan kenapa Haruki tidak datang ke pemakamannya? Untuk tahu hal itu, kita langsung saja masuk ke awal cerita dari anime berjudul Kimi no Suizou Tabetai ini. Hari itu Haruki sedang melakukan cek kesehatan setelah menjalani operasi usus buntu. Lalu ia melihat ada buku yang terjatuh. Buku itu adalah buku harian dari seseorang dan orang itu adalah Sakura. Itulah awal pertemuan mereka. Buku itu berisi catatan harian dan tentang penyakit yang diderita Sakura. Sakura menderita penyakit pankreas. Karena penyakit itulah ia diberitahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Haruki bukannya kaget, kasihan atau gimana gitu. Ia malah menjawab, so. Setelah mendengar itu, Sakura bukannya sedih atau sakit hati. Ia malah senang dan bahagia. Sakura pun memutuskan untuk menunggu Haruki saat pulang dari rumah sakit dan terus mengikutinya. Sakura ingin kalau Haruki merahasiakan soal penyakitnya, dan Sakura juga ingin mereka berdua bisa berteman. Setelah itu Sakura pun pergi sambil mengucapkan terima kasih. Mereka berdua adalah pengurus perpustakaan di sekolahnya, tapi Sakura baru saja mendaftar. Akhirnya mereka berdua udah mulai akrab nih, dimulai dari makan yakiniku bersama sambil membicarakan diri mereka masing-masing. Jalan-jalan sampai nendang pistol milik preman. Lalu mereka mampir lagi ke sebuah kafe. Keesokan harinya rumor kedekatan mereka udah tersebar di sekolah, dan Kyoko menanyakan tentang hubungan mereka berdua dan menantangnya. Lalu teman-temannya yang lain juga menyarankan kalau ada lelaki lain yang lebih baik dari si Haruki. Misalnya sama idola sekolah ini yang jago olahraga dan berprestasi. Ya, udah biasa sih. Dimana ada MC yang suram, di situ ada ikemen yang populer. Mereka pun jalan berdua lagi, makan lagi, ngobrol lagi, dan Sakura memberitahukan kalau ia sudah putus dengan pacarnya. Ia putus bukan karena penyakitnya, tapi karena pacarnya yang overprotective. Setelah itu mereka pergi ke pantai, dan ternyata tidak semua orang mengetahui kalau Sakura mengidap penyakit mematikan. Yang tahu
hanyalah keluarganya dan si MC Haruki ini. Sakura memberitahukan soal penyakitnya pada Haruki karena Haruki sangat cuek walaupun sudah tahu tentang penyakit yang dideritanya. Dan itu membuat Sakura senang bisa sedikit melupakan penyakitnya saat bersama Haruki. Sakura ingin hidup seperti biasa dan menikmatinya, dan tidak ingin dikasihani atas penyakit yang dideritanya. Libur sekolah pun tiba, akhirnya mereka pergi berdua lagi, naik kereta, makan, belanja, jalan-jalan, dan akhirnya mereka menginap di sebuah hotel dan memesan satu kamar. Lalu saat Sakura mandi, ia minta dibawakan sebuah krim. Tapi saat Haruki membuka tas milik Sakura, ia melihat sesuatu yang membuat terkejut. Ternyata, yang ia lihat yaitu obat-obatan milik Sakura yang sangat banyak. Setelah melewati liburan bersama, akhirnya mereka pun pulang. Di sini, Haruki udah mulai terbuka sama Sakura. Bahkan ia menunggu chat dan kabar dari Sakura. Lalu saat di perpus, Sakura mengundang si Haruki ke rumahnya. Tibalah mereka di rumah Sakura. Mereka bermain game, ngobrol lagi, lalu Haruki memutuskan untuk pulang. Tapi tiba-tiba Sakura memeluknya dari belakang dan menggoda Haruki. Tapi namanya juga laki-laki. Mau dia suram atau tidak, kalau sudah digoda seperti ini, mana tahan. Tapi karena Sakura menangis, Haruki pun pergi. Dan di jalan, ia dihadang oleh si Ikemen yang menanyakan tentang hubungan Haruki dengan Sakura. Dan ternyata, si Ikemen ini adalah mantannya Sakura. Tapi Sakura datang dan mengusir si Ikemen so jago ini. Lalu untuk pertama kalinya Sakura bertengkar dengan Haruki. Dan ia meminta maaf karena sudah menggoda Haruki secara berlebihan. Tapi karena itulah hubungan mereka berdua semakin dekat dan lengket. Mereka kembali jalan berdua, liburan, karaoke. Tapi tiba-tiba Sakura dirawat di rumah sakit. Haruki datang menjenguknya karena ia merasa khawatir. Beberapa hari kemudian, Sakura mengirim pesan kalau masa inapnya ditambah 2 minggu. Hal itu membuat Haruki sangat khawatir dan bergegas ke rumah sakit. Dan ternyata itu hanyalah alasan supaya Sakura bisa melihat kembang api bersama Haruki. Lalu mereka buat janji untuk bertemu seperti biasanya. Di sini Haruki udah berubah total. Dari yang tadinya suram, ia mulai bisa memikirkan orang lain. Itulah dampak dari hadirnya Sakura dalam kehidupan Haruki. Mereka janji bertemu di kafe dan Haruki sampai lebih dulu. Mereka bercanda sambil chattingan. Tapi itu adalah chattingan terakhir mereka karena Sakura tidak akan pernah datang ke kafe tersebut. Dan saat Haruki melihat berita, ia terkejut karena berita itu adalah berita pembunuhan. Dan korban yang terbunuh itu adalah Yamauchi Sakura. Haruki syok berat mendengar berita itu. Bahkan ia tidak datang ke pemakaman dan hanya membaca buku seharian. Lalu beberapa hari kemudian, ia berkunjung ke rumah Sakura dan membaca catatan milik Sakura. Dan ternyata Sakura udah tertarik sama Haruki sebelum pertemuan mereka di rumah sakit. Dan saat mereka berteman, Sakura merasa bahagia karena menemukan seseorang yang bisa membuatnya menikmati hidup. Ia juga bahagia karena Haruki sangat menginginkannya untuk hidup. Tapi takdir berkata lain, dan sayangnya mereka tidak sempat bertemu untuk yang terakhir kalinya. Di
diperlihatkan Haruki dan Kyoko yang sedang ziarah di makam Sakura. Nah, itulah alur cerita dari anime movie berjudul Kimi no Suizou Tabetai. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.